Yes, selamat siang. Sudah siang. Oke, Sahabat Gadis Forex, ketemu lagi dengan saya Ando dan Miss Sandi di hari Rabu ya, tanggal 2 Yes. Oktober. Ya, dan buat Sahabat Gadis Forex yang kemarin mengikuti analisa kami untuk Gold XAU USD, ternyata sesuai dengan prediksi Bu Sandi ya, ke Ya, 2650. Ternyata betul, bahkan tembus 2650. bukan cuman gold loh, Pak. Oh iya, Oil juga oil juga. naik Bitcoin, sampai 71. Bitcoin turun ya kalau Bitcoin Bu ya. Bitcoin turun. Oke. Sempat naik dulu siang, tapi malamnya dia turun. Oke. Ya, kita langsung aja masuk ke chart Ya, dulu ya. boleh, Pak. Ya, ini bagaimana prediksi hari ini, Bu, untuk gold? Ya, kalau gold sih, kalau berdasarkan fundamental ya, Pak, fundamentalnya itu masih relevan gold ini untuk naik. Ya, perang antara Israel apa sama Irak juga itu kan makin panas nih tensinya. Mereka sudah berbalas serangan lagi. Nah, Ya, ini nggak ada alasan menurut saya gold untuk turun ya. Kalau turun itu berarti mungkin dia koreksi. Ya, oke. dan kemarin tuh koreksinya kan sudah cukup ya ketika dia nyentuh di berapa itu R2 periode sebelumnya ya. Ya, 2633, Ya, bahkan sempat di 2624 ya, 2423. 24. Ya, dan itu persis ya angka yang kita sampaikan, kemungkinan di situ dia balik. Mm-mm. Karena ada pola yang sebelumnya itu yang di r Ini. satu itu kan dua candle merah, kemudian dia begitu ada rejection dia naik. Nah, Ya. khawatirnya ini juga sama. Nah, sekarang Hmm, meskipun dia tertahan di area sekitar 2650 sampai dengan 2670 lah nanti ya di situ. ya. Tapi kalau kita lihat candle per candle, harusnya melihat candle daily kemarin nutupnya seperti itu, hari ini tuh masih potensi untuk naik. Harusnya ya, Pak. Oke. Cuma ke Coba tadi kita, pagi sih saya mendapatkan informasi untuk beberapa news nanti malam ya, dan untuk beberapa hari ini sepertinya banyak yang good for USD. Good good for USD. US ya. Ya, jadi di satu sisi perang ya antara Ya, apa Israel Iran ya, Lebanon kan ya. memanas, gold Mm-mm. menguat, tapi di satu sisi untuk newsnya dari Amerika sendiri membuat gold tertekan. Itu bagaimana Bu? Apakah Ya. terjadi tarik menarik? Bisa jadi karena sebenarnya market itu kan kalau misalnya naik itu kan nggak linear naik ya Pak. Jadi dia kan selalu ada riak-riak atau gelombang-gelombang koreksi turun dulu gitu. Contoh misalnya kemarin ketika dia sampai 55 itu kan juga sempat turun dulu kan, turun dulu Betul, sampai dia betul, ke area 48 baru dia naik lagi dia ke betul. 70 ya semalam 70 atau 71. Nah, seperti itu. Ya. Ya, menurut saya tren tren besarnya masih belum patah ya, tren kenaikan, tren bullishnya itu Hmm, belum patah. Tapi oke. ada berita kecil-kecil kalau misalnya rilis data Amerika atau Ya, mungkin apa ya yang mempengaruhi gold USD itu strong. Nah, itu mungkin yang membuat gold akan terkoreksi dulu. Tapi menurut oke. saya tetap eh, masih belum patah lah kenaikannya. Coba kalau kita lihat H1 seperti apa? Dan pagi ini tuh dia tertahan di area ini ya Pak, 50-an ini ya. Betul, betul. Kuat ini. 55, tadi lima Ya, tiga dia balik lagi. ya area sini. Eh, Ada pivot, Sebenarnya itu pivot memang periode ini ada di pivot lima ya. dua sama R1 periode kemarin 49. Ya antara 50-an lah, 50 50-an ya. 50-an ya. Ya betul di pivot. Dan sebenarnya di area pivot ini atau di harga 50-an ini ya Pak, itu kan ada resisten satu periode sebelumnya. Oke, Betul. betul. Tapi secara candle di sini ini juga area retrace memang, area retracement ya. Di Ya. antara R1 dan pivot ini area retracement. Jadi kalau itu memang nggak ketembus ya menurut saya masih potensi untuk naik. Kalau lihat sekarang ini Hmm, potensi membalik ke area 70-an lagi untuk gold. Pivotnya nggak ketembus ini dia bisa balik ke area 70-an.
Oke, Mm-mm. area 70-an. Mungkin yang terdekat sini Bu ya. Ya, Ya, situ di 70-an. oke. Gold cari area atau cari pijakan untuk buy. Jadi kalau dia Hmm. koreksi aman itu ambil posisi buy. Karena kalau sell itu kita kalau counter trend Hmm. takutnya begitu dia rally ya kita Oke. pasti akan ketinggalan ya. Nah, untuk Seperti saat itu Pak ini Anil. pijakan untuk kita mengambil buy, untuk entry buy, sebaiknya di mana Bu Sani? Area pertama di daerah 50-an ini, 55 sampai dengan 50-an ini area Hmm, pertama, area keduanya di oke. 30-an. Itu pijakan yang kedua nanti. 30-an di sekitar sini ya, ini ya. Ya, ya itu kan Oke. banyak retracement toh di situ Betul, banyak betul. reject Yes. harga. Itu untuk Hmm, gold Pak. Jangan oke. salah Jangan selama sell. perang ini masih Memanas. belum damai ya memanas kayaknya jangan sell untuk gold. Dan untuk news-news Amerika sendiri paling hanya membentuk riak-riak kecil Bu ya. Iya, takutnya begitu. Untuk tren besarnya tetap naik karena Naik. perang ya, fundamental perangnya sangat-sangat kuat. Ya, betul Pak. Oke, baik itu untuk gold, kemudian kita masuk ke oil. Baik, Sesuai dengan, wah naik. Sesuai dengan naik. analisa kemarin dari Bu Sandi, memang gold Betul. naik. Yang pertama, ya, alasan pertama oil Hmm, itu jika berada di harga di bawah 70, ya menurut ya, saya itu area untuk buy. Tinggal kita nanti lihat bagusnya atau momentumnya di mana atau di harga berapa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fundamentalnya oil juga ya. Kalau ini juga masih perang, ini sama kayak gold. Kalau perang, oil ini pasti naik ya. betul, Ini betul, sudah menjadi histori yang betul. tidak bisa kita hindari gitu. Ya, Setiap kali perang harga oil pasti naik, bahkan ya, bisa sampai 100 dolar per barel ya. ya. Nah, kalau secara apa teknikal juga kita lihat ya, ini kan kemarin saya sampaikan ya Pak, ini kemungkinan tuh bikin double bottom. Dan Betul. benar-benar persis dia bikin double bottom Yes. meskipun sekarang di neckline. Ya, Oil ini sampai dengan akhir tahun ya paling tidak itu kemungkinan balik ke 80-an lagi menurut saya. Tinggal kita cari area hmm, untuk buy. Kalau ini kemarin sebenarnya firm ya, ketika dia turun ke bawah ya buy ya, itu sudah double bottom minimal kita ya di sini take profitnya di sekitar 71. ya. Jadi kalau dia kemarin sempat turun ke area 67 itu kurang lebih ada 4 poin, ada 4.000 US 4.000. dollar dalam Yes. satu hari betul. Betul. Untuk saat ini kita wait and see atau masih bisa buy? Ini di neckline ya Pak. Mungkin Iya. tunggu turun Tunggu turun sedikit dulu atau ya. justru kalau dia breakout ya, breakout Mhm. malah buy. Mm-mm. Breakout dari area sini Bu ya. Ya Area sekarang 70-an. berarti mungkin di area 71,8 atau breakout atas ya Pak, 71,8 atau 72 kalau dia break. Nah di situ buy malahan, buy Oh, on break, breakout. break ke atas ya maksudnya ya. Ya break ke atas. Kalau Hmm. dia ada pantulan turun, Hmm. mungkin di area 70 katakan itu ada garis apa Pak? Nah itu. Ini pivot. Nah kalau dia di pivot, dia balik ke pivotnya di situ bisa buy. Oke. Kita perlu masuk H1 Oh boleh. Ini daily ya? daily. Oke. Kita lihat satu. Nah, kalau kita sebenarnya disiplin dengan strategi pivot point ya Pak, kita tuh sebenarnya sudah tahu petanya kok. Setiap kali dia menyentuh garis, baik itu pivot, Ya, support atau resisten ya, itu dia itu akan biasanya berhenti dulu, ya kan? Berhenti kayak betul, ini dia betul. nyentuh R1 ya, R1 ya, yes, R1. R1 kemarin ya. Ya. Ya, di situ berhenti. Nah, kalau misalnya kita sudah metain oil ini proyeksinya naik, kita tinggal tunggu dia retrace dulu gitu. Kan setiap kali dia nyentuh garis, itu biasanya kan nggak dibablas ya, apalagi Ya, time frame besar. ya. Kecuali yang itu, dia setelah dari support satu pivot dia langsung naik satu candle karena ada Ya, fundamental ya semalam betul. ketika serangan itu Ya, dia langsung naik tinggi. Nah, ya. cuman ketika biasa ini dia akan retrace, dia akan di reject dulu setiap kali nyentuh garis. Tinggal kita Seperti ini cari Bu ya. Ini lagi uh, retrace nih.
Betul, kita tinggal cari momentum untuk ngambil posisi buy-nya. Jadi jangan sampai kita FOMO begitu dia naik, kita ikutan buy di atas. Betul. Cari area retracement dulu. Seperti itu Pak Andu. Oke, baik. Kita masuk ke Bitcoin. Yes. Ya, Bitcoin malah ada penurunan ya. Penurunan yang cukup dalam. Iya, Sebenarnya kalau kita metain kemarin, kemarin sudah sampai ini kan R1. betul. R1 dia di reject. Jadi Ya. sebenarnya kemarin kita itu sudah prediksi ini kan sideways ya Pak. Cuman memang kita kemarin pagi itu memprediksi itu bisa buy dulu. Saya sampaikan buy dulu bisa sampai ke area 64 baru sell di situ. Kayaknya kemarin itu sempat 64.080 atau berapa baru dia turun lagi gitu. Ya, Jadi ini kalau turunnya masih ya. pas di garis pivot ini 60,7 ini. Ya, sekarang gini. Nah, kalau sekarang menurut saya mungkin ya koreksinya ini sebenarnya masih bisa sell, Pak. Masih bisa sell karena kalau kita lihat lebih kecil itu kan, nah sideways persis toh. Iya, Nah, area sini nih. nah dia bisa ke situ. Untuk ngambil sellnya lagi itu paling enggak ke itu tengah-tengah antara pivot sama pivot sebelumnya. Itu kan ada candle yang retracement atasnya lagi, Pak. Yes, ya daerah situ. Nah, daerah situ area ya. Ya. Area itu berarti area sekitar 63 ya, 63.000. Nah, bisa sell nunggu sellnya di situ. Jadi kemungkinan dia akan koreksi dulu ke atas sebelum dia nanti malam akan turun. Turun lagi. Atau kalau area sini. atau kalau pagi sampai siang ini dia benar-benar diturunkan dan menyentuh sampai dengan pivot period sebelumnya. Nah, di situ bisa spekulasi buy menurut saya. Sampai ke pivot yang sekarang. Area sini ya, berarti ya 58. Ya. Bisa memberikan permintaannya ke Oke. Baik, sudah semua Bu Sandi? Sudah, Pak. Ya, terima kasih Bu Sandi. Semoga bermanfaat buat di Forex yang mau melakukan entry ya. Oke, sampai ketemu besok sama berikutnya. Baik. And see you, bye-bye. Bye-bye. Thank you, Pak Andu.